Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Mela Herawati, bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang KD 3.2, yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu interaksi sosial. Tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan benar, yang kedua mengidentifikasi ciri, syarat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dengan benar. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial, Ibu mau bertanya kepada anak-anak, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Ya, benar. Manusia sebagai makhluk sosial, bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya, manusia membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, dan juga rumah. Tuhan menganugerahkan berbagai kelebihan pada manusia. Ada yang pandai membuat makanan, ada yang pandai membuat pakaian, dan ada juga yang pandai membuat rumah. Dari sini terjalin hubungan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terjalin interaksi antar individu. Namun, kebutuhan manusia semakin hari semakin kompleks, sehingga hubungannya bukan antar individu dengan individu, tetapi juga bisa terjalin antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, sehingga pengertian interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini bisa anak-anak lihat contoh interaksi antar individu. Seorang ibu sedang menjelaskan kepada putranya tentang hal yang dilihat oleh putranya. Kemudian ini contoh interaksi individu dengan kelompok. Seorang guru sedang menjelaskan kepada murid-muridnya. Nah, ini interaksi kelompok dengan kelompok. Ini contohnya adalah perlombaan tarik tambang, misalnya kelas 7A dengan 7B dalam perlombaan. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama adalah jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 orang atau lebih. Yang kedua adalah berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga adanya komunikasi antar pelaku dengan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial terbagi menjadi 2, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer yaitu kontak sosial tatap muka atau bertemu langsung. Misalnya anak-anak berkumpul dengan keluarga di rumah bersama ayah, ibu, kakak, juga adik. Di sini terjalin komunikasi secara langsung. Yang kedua adalah kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder adalah kontak sosial dengan menggunakan media, misalnya telepon genggam. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa atau tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi dengan menggunakan isyarat, misalnya isyarat mata atau tangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua adalah sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Yang ketiga adalah identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat adalah faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain atau ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Nah, ini contoh imitasi dan sugesti. Bisa anak-anak lihat, ini contoh-contohnya. Dan kemudian ini contoh identifikasi dan simpati. Bisa anak-anak lihat contohnya. Demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.